也着实惊人。这小子竟在1天之内……什么？这么快就第2重了？哼，都没根儿了。我会慢慢。暮云，是吧？我还有很多事要说。不知道领悟多。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-466. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 465. Kemarin Muyun tergoda dengan tawaran yang diberikan oleh Kaisar Api kepadanya. Karena selama Muyun mau membebaskannya, maka dia akan memberikan semacam harta yang bisa memulihkan jiwa Muyun. Alhasil dia pun setuju untuk membebaskannya. Dengan menggunakan api surgawi, larangan pada pilar api dengan mudah dirinya atasi. Bahkan Muyun juga berhasil membebaskan Kaisar Api. Namun dia itu langsung saja mengikat Muyun, sebab dia hanya berbohong saja dan ingin mengambil api surgawi milik Muyun. Sayang sekali dia telah meremehkan kekuatan Muyun. Dengan begitu mudah, Muyun pun membalikan keadaan dan mengancam akan menghancurkan jiwa Kaisar Api. Sontak saja ini pun membuatnya ketakutan. Alhasil dia pun berjanji akan memberikan keseluruhan teknik dari aungan naga api, karena ada 2 yang masih dirinya simpan. Muyun setuju dan akan membebaskannya untuk sementara waktu saja. 2 pilar api pun dikeluarkan dan itu adalah giliran Muyun untuk bisa melakukan pemahaman. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita diperdengarkan dengan sebuah pengumuman oleh ketua sekte kalau Muyun telah resmi diangkat menjadi putra suci api. Mulai hari ini dia akan menyendiri untuk memahami teknik 8 naga api awan langit yang sunyi. Jadi tidaklah ada yang boleh mengganggu Muyun. Berita ini bisa didengar oleh semua murid dari Gunung Huoxing. Mereka sungguh tidak menduga kalau Muyun telah mengasingkan diri, padahal dia masihlah memiliki urusan dengan Huo Tongtian. Dan apa yang ketua sekte katakan, maka setidaknya Muyun membutuhkan waktu selama 7 bulan untuk bisa memahami raungan naga api kesunyian. Beberapa murid menganggap Muyun pasti takut, jadi memilih untuk menghindari pertarungan dengan Huo Tongtian. Sedangkan Huo Tongtian mentertawakan semua itu, karena dia sudah menduga kalau Muyun hanyalah seorang pengecut saja. Bahkan dia menggunakan alasan ini untuk bisa menghindari dirinya. Humiar meminta kakaknya untuk tidak membiarkan Muyun, karena selama dia masih di sini, maka Humiar yakin kalau Muyun akan selalu mengganggu kehidupannya. Huo Tongtian juga berjanji akan membuat Muyun menyesal telah berurusan dengan mereka. Di sisi lain, Luo Tong menjadi begitu ketakutan karena Muyun telah pergi. Sedangkan Chen Jiu pasti akan membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Ketakutan Lu Tong sepertinya akan terjadi sebab Chen Jiu ada di sini dan dia berencana untuk memberikan hukuman atas apa yang telah dia perbuat sebelumnya. Sebab Chen Jiu ada di sini dan dia pun berencana untuk memberikan hukuman atas apa yang telah dia perbuat sebelumnya. Lu Tong segera memohon maaf kepadanya karena bagaimanapun Muyun telah mengancam dirinya. Jadi Lu Tong tidaklah punya pilihan lain selain menuruti Muyun. Chen Jiu yang sebelumnya telah dilukai oleh Muyun entah kenapa malah menjadi melambai. Bahkan cara bicaranya juga agak keboti-botian. Untung saja Chen Jiu itu masih mengampuni Lu Tong. Namun dia memintanya untuk tidak mengulangi kesalahannya, karena tidak bijinya akan dia makan. 我只有等死了，完蛋了，彻底完索命了。你是内山弟子，我1个月，你走路可得慢。
Scene pun berpindah kepada Muyun, yang mana dia terus memahami keseluruhan dari teknik 8 naga api kesunyian. Secara perlahan namun pasti, Muyun mencoba untuk bisa memadatkannya. Dia merasa begitu senang bisa mendapatkan hal itu. Muyun langsung saja menggunakan bentuk pertama dari teknik naga api kesunyian. Melihat apa yang terjadi benar-benar membuat Kaisar Api terpukau, karena Muyun hanya membutuhkan waktu 1 hari saja untuk bisa mempelajari bentuk pertama dari teknik tersebut. Bahkan bagi dia saja mungkin akan membutuhkan beberapa waktu. Baginya Muyun sangatlah pantas untuk bisa dijadikan sebagai murid. Tidak butuh waktu lama, Muyun pun kembali naik ke level 2 dengan memanggil naga api lainnya. Sekali lagi Kaisar Api dibuat terpukau dan apa yang dia lakukan. Padahal untuk sampai ke level 2 dia sendiri membutuhkan waktu selama sebulan. Sinao berpindah ke arena api yang mana para murid sudah berkumpul. Huo Tongtian pun datang sambil mengingatkan kalau sebulan lalu dia telah memberikan tantangan kepada Muyun untuk bertarung di sini. Jadi Huo Tongtian akan menunggu kedatangan Muyun. Jika sampai Muyun tidak datang, maka dia akan menganggapnya sebagai pengecut. Para murid sudah tahu kalau Muyun sedang melakukan pengasingan di pilar batu naga api kesunyian. Bagi mereka tidaklah mungkin Muyun bisa menguasai teknik rahasia itu dalam waktu 1 bulan saja. Jadi bisa dikatakan kalau Muyun pasti ingin menghindari pertarungannya dengan Huo Tongtian. Mereka juga menganggap Muyun hanyalah mempermalukan nama putra suci api saja. Di sini terlihat kalau Lu Tao telah dibuat babak belur. Chen Jiu pun mentertawakan hal itu dan menganggap kalau tuannya sangatlah pengecut. Jadi lebih baik Lu Tao berlutut kepadanya dan memanggilnya sebagai ayah, agar Chen Jiu bisa mengampuni nyawanya. Namun Lu Tao tidaklah sudi karena bagaimanapun Chen Jiu telah melakukan penyiksaan kepadanya. Jadi daripada harus tunduk kepadanya, lebih baik Lu Tao memilih untuk mati saja. Bagi Chen Jiu, dia tidaklah sudi menghabisi Lu Tao, karena itu akan sangat membosankan saja. Lebih baik dirinya mempermainkannya secara perlahan-lahan. Namun kesenangan Chen Jiu langsung terhenti, sebab Muyun telah datang kemari dengan kekuatan yang jauh lebih hebat lagi. Bahkan hentakan kaki Muyun hampir membuat semua orang terpental. Chen Jiu pun mencoba untuk ngebacot, namun Muyun langsung saja menamparnya, karena boti satu ini sungguh berisik sekali. Chen Jiu benar-benar ketakutan karena ketika menatap mata Muyun membuatnya begitu trauma. Untuk Lu Tao sendiri senang melihat Muyun yang datang kemari. Muyun pun memberikannya pil kelas 4. Dengan memakan pil tersebut, maka kondisi Lu Tao yang sebelumnya penuh luka kini telah sembuh total. 都没根儿了。我会慢慢。你真来了！ Muyun pun pergi ke arena untuk mengatasi bacotan Huo Tongtian, karena sejak tadi dia sungguh berisik. Muyun memintanya untuk tidak berlama-lama karena bagaimanapun dirinya memiliki begitu banyak urusan. Humir meminta kakaknya untuk memberikan hukuman kepada Muyun. Huo Tongtian paham, selain itu dia tahu kalau Muyun telah pergi ke pengasingan untuk memahami rahasia raungan naga api. Namun dia itu malah keluar, yang membuatnya penasaran sudah berapa banyak Muyun memahami rahasia tersebut. Muyun membenarkan hal itu dan meminta Huo Tongtian untuk memperlihatkan betapa banyak pemahaman yang dia miliki. Yang ternyata Huo Tongtian berhasil mencapai level ketiga dari raungan naga api. Muyun hanya tersenyum saja sampai-sampai episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. 暮云，是吧？我还有很多事要说。不知道领悟多。Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terdengar kalau Huo Tongtian begitu meremehkan kemampuan Muyun. Bahkan dia menganggap kalau Muyun tidaklah layak untuk bisa disandingkan dengan dirinya sebagai putra suci api. Huo Tongtian berjanji kalau pada hari ini Muyun akan mati di tangannya. Nah, ketika Muyun hendak memberikan serangan, entah kenapa dia merasakan sesuatu pada tubuhnya. Dan kita pun diperlihatkan dengan sebuah energi putih di dalam sana.
你的底气不过是那天杀，待我杀了你。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.